Setiap generasi memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk setiap generasi. Orang tua memiliki peranan untuk mengingatkan anak-anaknya supaya tidak mengulangi kesalahan yang mereka miliki dan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan generasi orang muda memiliki peranan yang sangat penting untuk selalu bergantung kepada Tuhan, untuk mengingatkan generasi berikutnya untuk bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Pada saat kita melihat bagaimana Tuhan memimpin orang tua kita, hal yang sama Tuhan akan memimpin kita. Pada saat kita melihat bagaimana orang tua kita melewati masalah-masalah yang mereka hadapi, hal yang sama Tuhan akan menuntun kita untuk melewati masalah yang kita hadapi. Kita akan pelajari satu tema, yaitu pelajaran masa lalu. Dan subtopik pada malam hari ini dari pelajaran masa lalu itu adalah kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Mazmur 78 ayat 3 dan 4 mengatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Menarik di sini. Katanya yang pertama yang kita dengar, yang telah kami dengar, kami ketahui, diceritakan, dan tidak disembunyikan untuk anak-anak mereka, tapi akan diceritakan kepada angkatan kemudian. Supaya apa? Puji-pujian kepada apa yang diceritakan? Puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dengar, ketahui, dan ceritakan. Dengar, ketahui, dan ceritakan. Pada saat ini, apa yang terjadi pada umat-umat Tuhan pada saat ini? Kita harus mempelajari apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Pada saat kita lihat di sini, dengar, ketahui, dan diceritakan. Jangan sembunyikan, tapi ceritakan. Ada apa masalah sehingga Mazmur 78 katakan dengar, ketahui, dan ceritakan. Setiap generasi antar generasi, kakek opung saya ceritakan ke papa saya betapa Tuhan itu begitu baik, perlindungan dan penjagaan Tuhan yang begitu baik. Yang opung saya ceritakan kepada papa saya, hal yang sama yang papa saya ceritakan kepada saya. Betapa baiknya Tuhan, bahwa betapa baiknya perlindungan Tuhan. Dan itu juga yang akan saya sampaikan kepada orang-orang di sekitar saya, bahwa Tuhan itu baik. Pengalaman kehidupan yang saya sudah alami, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan kepada saya, akan saya saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang harus setiap generasi dan setiap generasi antar generasi untuk menceritakan ini. Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun, pelajaran malam hari ini kita akan lihat bahwa walaupun sudah dilakukan demikian, seringkali kita jatuh. Dan kita harus ambil sebuah pelajaran dari itu. Poin pertama yang saya ingin tekankan adalah memiliki hikmat. Lihat, pada saat di dalam perjanjian lama, Adam menceritakan kepada anaknya, anaknya menceritakan kepada cucunya Adam. Turun-temurun diceritakan betapa Allah itu baik. Dan turun-temurun diingatkan. Hukum Allah itu dinyatakan kepada keturunannya. Mazmur 78 ayat 5 dikatakan, telah ditetapkan peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel.
nenek moyang kita diperintahkan untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Pertanyaan terbesar seringkali dipertanyakan pada saat ini. Kenapa anak-anak muda kita meninggalkan gereja? Jawabannya adalah kegagalan demi kegagalan. Kegagalan demi kegagalan untuk mengingatkan anak-anak muda kita. Bagaimana Adam dan Hawa sudah menceritakan juga, tapi tetap ada kegagalan. Ada pilihan di mereka. Saya dapat memberikan contoh, salah satunya di jemaat kami. Ada satu keluarga. Dia selalu memberikan kepada anaknya apa yang dia sukai. Dan keluarga ini, ayahnya suka sekali menyanyi. Dan dia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menyanyi apa yang dia sukai. Dan pada saat itu dia lakukan. Anaknya pada saat ditumbuh dewasa, anaknya hanya menyukai lagu yang disukai oleh ayahnya. Dan pada saat mereka menyanyi, ayah dan anak sama-sama menikmati lagu apa yang mereka sukai. Pada saat setiap generasi mewariskan kepada generasi berikutnya estafet kepemimpinan, memberikan warisan kepada generasi berikutnya hukum-hukum Allah, mewariskan kepada generasi berikutnya apa yang Allah telah perbuat, memperkenalkan kepada generasi berikutnya siapa Allah kita yang perkasa itu, maka orang tua itu akan menjadi berhikmat bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan memiliki hikmat yang sama seperti orang tua. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pada saat orang tua mengajarkan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana takut akan Tuhan itu, dan menunjukkan bagaimana dia sangat mengenal Allah yang Maha Kudus itu. Maka orang tua itu akan jadi berhikmat. Anak-anak akan berhikmat. Ingat, berhikmat di sini adalah apa? Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka generasi berikutnya akan takut akan Tuhan. Tapi setiap generasi sering ada kegagalan. Kegagalan Efraim. Ini pelajaran sangat penting. Kegagalan Efraim. Mazmur 78 ayat 9. Bani Efraim adalah pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Berbalik pada hari pertempuran. Lihat, Bani Efraim adalah pemanah yang bersenjata lengkap. Bila seorang pemanah memiliki persenjataan lengkap, alat panahnya lengkap, dan pada saat bertempur dan akhirnya berbalik karena kekalahan,
kita dapat lihat di sini bahwa pada saat berperang sekalipun, walaupun kita memiliki senjata yang lengkap, kita dapat kalah. Apa yang menyebabkan membuat Efraim gagal dalam berperang? Ini pelajaran penting, karena ini berhubungan dengan estafet generasi dari generasi berikutnya. Mazmur 78 ayat 10-11. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kegagalan Efraim dalam berperang adalah mereka mengandalkan apa yang mereka punya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah, enggan hidup menurut Tauratnya, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah perbuat dan perlihatkan kepada mereka. Lihat, hai orang tua, kalau kita mengandalkan kepintaran dan kemampuan kita untuk menyelamatkan orang muda, mereka akan hilang. Berpikir kita dengan memberikan kesenangan-kesenangan kepada mereka, apa yang mereka mau, mereka akan hilang. Tapi biarlah kita bertanya kepada Tuhan, berpegang dalam perjanjian Allah, menurut firman Tuhan, dan melihat apa yang Allah perbuat berikutnya. Karena kita tahu bahwa kita sampai saat ini dalam perlindungan Tuhan, itu karena Tuhan. Kita dapat sehat, itu karena tuntunan Tuhan. Dan hai orang muda, engkau akan gagal dalam hidupmu bila mengandalkan dirimu saja. Sebagaimana Efraim gagal dalam berperang, walaupun mereka dengan persenjataan lengkap. Arti dengan persenjataan lengkap bicara tentang segala kemampuan yang kita miliki. Kita berpikir dengan kemampuan yang kita miliki, kita dapat melewati semua tantangan yang kita miliki. Salah. 100% kita akan gagal. Tapi mari kita lihat kemampuan yang kita miliki, kita sandarkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperang. Dan lihat apa yang Tuhan akan perbuat bagimu. Dan kegagalan Efraim karena bergantung kepada kekuatannya sendiri. Ini suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Setiap pada saat kita mengandalkan diri kita sendiri, itu adalah kegagalan. Setiap kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kemampuan yang kita miliki, itu adalah sebuah kegagalan. Kegagalan berikutnya. Poin ketiga. Kegagalan orang Israel yang keluar dari Mesir. Sudah tahu berapa banyak orang yang keluar dari Israel, dari Mesir? Banyak. Tapi siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Hanya 2. Yosua dan Kaleb. Apa yang membuat mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian? Dalam Mazmur 78 ayat 17-19, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di pandangnya yang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Lihat ini. Mereka terus berbuat dosa selama perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir sampai sebelum menyeberang sungai Yordan. Mereka selalu saja membuat dosa terhadap Allah.
Memberontak yang terhadap Maha Tinggi di padang kering. Mencobai Allah dalam hati mereka. Menariknya, bagaimana mereka mencobai Allah? Mereka meminta makanan menuruti nafsu mereka. Kegagalan orang Israel yang keluar dari Mesir karena terus berbuat dosa. Menentang yang Maha Tinggi. Pelajaran yang sangat penting pada saat ini adalah apakah kita terus mau menentang Tuhan, mengikuti hawa nafsu kita? Apakah kita terus selalu mengingin menentang Tuhan, mengikuti apa keinginan hati kita? Bila kita melakukan itu terus, kita mengulangi kesalahan yang sama, yaitu kegagalan orang Israel yang keluar dari Mesir sehingga mereka tidak bisa sampai masuk dalam tanah Kanaan. Itu dapat membuat kita tidak pernah masuk ke dalam tanah Kanaan surgawi. Karena kita selalu menentang yang Maha Tinggi, menuruti hawa nafsu kita. Apakah yang orang Israel lupakan? Jawabannya adalah keajaiban-keajaiban di tanah Mesir. Yang dilupakan mereka adalah apa yang Allah perbuat sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Apalagi pada saat mereka terdesak, dikejar oleh orang Mesir, mereka lupakan perlindungan Allah. Sehingga mereka lupa bahwa mereka dapat melewati laut itu karena dibelah oleh Allah. Dan lihat apa? Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai apa? Bendungan. Ini hanya Allah yang bisa berbuat seperti itu. Dan mereka lupa itu. Di mana jalan buntu dalam kehidupan mereka, dan Tuhan memotong jalan buntu itu dan membuat jalan bagi mereka. Dan pada saat ini, hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita gagal dalam kehidupan kita? Untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Yesus. Karena kita lupa pada saat di jalan buntu dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan jalan. Kita tidak pernah ingat itu. Apalagi yang orang Israel lupakan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dituntun mereka dengan tiang awan dan tiang api siang dan malam. Mereka lupa mereka berada di dalam hadirat Allah. Dituntun dengan tiang api. Mereka lupa bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berpikir mereka memberontak melawan Musa. Tetapi sesungguhnya yang mereka lawan adalah Tuhan. Karena mereka selalu ada di hadirat Allah. Setiap saat. Kegagalan berikutnya. Kenapa mereka bisa gagal? Karena mereka lupa Tuhan yang membelah batu sehingga mereka bisa minum air. Artinya Allah yang sediakan.
Mereka lupa dengan apa yang Allah perbuat. Pada saat kita makan, pada saat kita minum, seringkali kita lupa siapa yang memberi kita makan, siapa yang memberi kita minum. Kita pikir kita dapat makan, kita dapat minum, itu karena kita bekerja mencari uang. Salah. Banyak orang kaya nggak bisa makan. Pada saat kita sakit gigi, apakah kita bisa makan enak? Pada saat kita sakit, apakah kita bisa makan enak? Walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau kita lagi sakit, apa kita bisa makan? Artinya, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, itu karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati makanan itu. Allah menyediakan makanannya. Kita diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Ini menyatakan bagaimana Allah menyediakan. Allah yang memprovide Israel. Tapi dia lupa siapa yang memberikan itu. Nah, yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Pada saat kita lupa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga kita berpikir untuk menentang yang mati. Kita berpikir kita hidup karena kita punya kemampuan sendiri. Tapi apa yang Allah lakukan? Apakah Allah marah? Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kita lihat bagaimana Allah mengasihi orang Israel. Walaupun selalu membuat dia sakit hati. Dan inilah kasihnya itu. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dia lupakan itu semuanya. Dia ampuni kita. Sama hal yang sama kepada kita semua. Allah selalu mengampuni kita walaupun kita seperti orang Israel yang pada saat mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan mengulangi dan terus mengulangi dosa yang sama. Pada saat kita datang kepadanya, dia mengampuni kembali. Allah sangat mengasihi kita. Karena itu, jangan sia-siakan kasih Allah dengan terus kembali berbuat dosa dan menentang Dia. Poin keempat, kegagalan orang Israel di tanah perjanjian. Apa kegagalan mereka? Hal yang sama. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi. Tidak berpegang pada peringat-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan. Mereka membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Kembali lagi di tanah perjanjian. Allah sudah memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memberontak kepada Allah lagi. Apakah yang membuat orang Israel? Apakah yang orang Israel lupakan? Di dalam Mazmur 78 ayat 51, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagalan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Lihat ya, apa yang dilakukan Allah pada saat mereka kenapa mereka dapat keluar dari tanah Mesir? 10 tulah. Kalau kita baca dalam Mazmur 78 ayat 44 sampai 51 itu bicara tentang 10 tulah. Saya ambil ayatnya ayat 51, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Ini adalah tulah ke-10. 10 tulah dikeluarkan ditimpakan atas tanah Mesir untuk melepaskan orang Israel. Untuk melepaskan orang Israel.
Ini yang dilupakan. Bayangkan bagaimana perlindungan Tuhan kepada orang Israel. Sehingga dapat melepaskan mereka dari apa? Dari Mesir. Saudara, hal yang sama bagi kita. Itulah yang mestinya kita terima. Akibat dosa-dosa kita. Yang mestinya kita yang mati. Yang mestinya semestinya kita yang mati. Tapi Yesus telah menerima tulah itu di Kalvari. Yesus telah menerima itu di Kalvari untuk saya dan saudara. Dan kalau kita lupakan apa yang Yesus telah perbuat kepada kita, sebagaimana orang Israel lupakan, pada saat mereka dilepaskan dari tanah Mesir, kita akan jatuh dalam kehidupan keberdosaan kita. Kita akan selalu menentang yang mati. Apalagi yang orang Israel lupakan? Pimpinan Tuhan, yaitu apa? Allah yang menyuruh mereka berangkat dari tanah Mesir. Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang menuntun mereka. Dan Allah juga yang membuat mereka tentram. Allah juga yang membuang pasukan Mesir di laut. Kenapa saya garis disuruh berangkat, dipimpinnya, dituntunnya? Pada saat Allah menyuruh kita untuk pergi, ingat bahwa Allah yang menyuruh, maka Dia akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan memberikan ketentraman. Dan siapapun yang melawan kita, itu bukanlah melawan kita, melainkan melawan Allah. Apalagi yang mereka lupakan. Mazmur 78 ayat 50 kan. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus. Mereka selalu disuruh keluar dari tanah Mesir, tapi mereka tidak hanya disuruh keluar dari tanah Mesir, tapi mereka telah disediakan tanah perjanjian. Saudara, kita sudah disuruh keluar dari Mesir rohani. Maka satu saat nanti kita akan diberikan tanah perjanjian surgawi. Pada saat apa? Pada saat Yesus datang yang kedua kali. Tapi bila kita lupakan bahwa kita disuruh keluar dari Mesir kerohanian kita, dan Dia akan tuntun kita ke tanah perjanjian, maka kita akan selalu hidup dalam kehidupan Mesir. Apalagi yang orang Israel lupakan, dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Allah yang halau bangsa-bangsa dari depan mereka. Allah juga yang membagi-bagikan mereka kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Allah juga yang apa? Yang menyuruh suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka. Allah yang menghalau, Allah yang membagi, Allah yang suruh mendiam. Kalau Allah yang sudah menghalau, Allah yang sudah membagi,
Allah yang mendiami. Dan kalau kita lupakan apa yang Allah perbuat itu, seringkali kita lupa bahwa Allah telah menghalau setiap masalah yang kita hadapi. Seringkali kita lupakan Allah yang sudah membagi-bagikan berkat-Nya bagi kita. Seringkali kita lupa Allah yang telah menyediakan tempat kita untuk tidur, berdiam, mendiami kemah-kemah kita. Kenapa? Kita pikir kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, kita punya tempat kerja, kita punya semua itu adalah usaha kita. Padahal Allah lah yang bekerja untuk kita. Kalau kita lupa itu, maka kita akan mengulangi kesalahan orang Israel. Dan apa tindakan Allah? Setelah mereka sampai di tanah perjanjian, ketika mereka menentang Allah kembali, ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiamkan di antara manusia. Saudara tahu apa artinya ini? Ia menolak Israel, ia membuang kediamannya di Silo. Apa artinya? Allah menarik hadiratnya dari tengah-tengah orang Israel. Dengan arti apa? Pada saat orang Israel meninggalkan Tuhan, Allah ingin tetap diam di mereka. Tapi pada saat Tuhan menarik diri dari mereka, artinya perlindungan Tuhan ditarik daripadanya. Kalau kita baca dalam Mazmur 78 ayat 61, 62, bagaimana apa yang terjadi sehingga terjadi pembuangan. Tuhan menarik diri dari situ. Terjadi masalah di Israel. Serangan-serangan musuh terhadap Israel. Tapi poin terakhir, Allah memilih Yehuda dan Daud. Tetapi yang memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihnya, ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Apa maksudnya? Allah memandang Yehuda. Allah melihat Daud. Kenapa? Ada sebuah alasan yang sangat penting kita mengerti. Kenapa Allah memilih Yehuda dan Daud? Di dalam Mazmur 78 ayat 1-72. Tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk membalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia membalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Apa alasan Daud dipilih Allah? Jawabannya, karena dia bergantung kepada Allah. Dia tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan oleh leluhurnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel sebelumnya. Yang membuat Allah marah. Allah menarik diri dari Silo dan memilih Sion. Pada saat Allah memilih saya dan saudara menjadi umat, dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu semua karena Allah mengasihi kita
Dan Allah minta kita bergantung sebagaimana Daud bergantung kepada Allah. Dan tidak mau mengulangi dosa-dosa orang-orang yang lebih mendahului kita. Karena itu, pelajaran sangat penting pada malam hari ini. Setiap generasi memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk setiap generasi. Orang tua memiliki peranan untuk mengingatkan anak-anaknya supaya tidak mengulangi kesalahan yang mereka miliki dan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan generasi orang muda memiliki peranan yang sangat penting untuk selalu bergantung kepada Tuhan, untuk mengingatkan generasi berikutnya untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Pada saat kita melihat bagaimana Tuhan memimpin orang tua kita, hal yang sama Tuhan akan memimpin kita. Pada saat kita melihat bagaimana orang tua kita melewati masalah-masalah yang mereka hadapi, hal yang sama Tuhan akan menuntun kita untuk melewati masalah yang kita hadapi. Dan kita ingat apa yang Tuhan perbuat untuk kita, maka kita tidak akan pernah melupakan apa yang Allah perbuat untuk kita. Dan pada saat itu kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu Allah akan bersama-sama dengan kita. Ingatlah, Allah tidak suka meninggalkan umatnya. Tapi bila manusia meninggalkan dia, Allah berusaha selalu mendekatkan diri dengan manusia. Namun pada saat manusia lari daripada Allah, Allah coba mendekatkan lagi, Tapi manusia tetap selalu lari. Bagaimana manusia dapat dekat Allah? Kalau manusia itu melupakan apa yang Tuhan telah perbuat. Karena itu mari ingat lagi apa yang Allah telah perbuat untuk kita. Sehingga kita dapat berdiri saat ini. Ingat lagi tuntunan Tuhan itu. Sehingga kita dapat melewati semuanya. Dan kita akan maju ke depan bergandengan tangan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.